Hati-hati Bojan. Kamu jangan terjebak. Tapi saya terserah, semuanya juga keputusan ada di Bojan, ya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di awal video tadi kita menyaksikan sepenggal video dari wawancara Wahaji Umuh gitu ya, di channelnya Wahaji Umuh. Entah ini mungkin yang mengelola atau bagaimana, tapi kita pinjam sedikit cuplikan videonya, yang mana di situ Wahaji Umuh sudah memperingatkan Bojan Hodak untuk berhati-hati jika ingin ke PSSI atau ada panggilan dari PSSI untuk melatih atau menjadi pelatih timnas Indonesia gitu ya. Jadi Wahaji Umuh di sini di versi panjangnya kita mendengarkan ada beberapa kegelisahan atau kegundahan yang memang meledak gitu ya. Akhirnya mungkin tidak tertahan lagi, Wahaji Umuh marah-marah di situ yang bilang bahwa ada apa, katanya ini Persib kayaknya mau disembelih, atau dalam bahasa sederhananya mah ada yang mau ngacak-ngacak konsentrasi Persib Bandung saat ini. Kan Persib sedang di jalur yang positif gitu ya, baik di tingkatan Asia karena kita juga membawa nama negara, baik itu di tingkatan sepak bola lokal atau di kompetisi lokal di Super League, yang mana kan sekarang sedang ya trennya positif juga ya. Persib Bandung masih ada di tren kemenangan, juga di jalur juara, dan juga masih ada di papan atas. Nah, ada apa gitu ya sampai dengan pihak-pihak yang ingin setidaknya melemahkan Persib Bandung. Bahkan ya Wahaji memang mengingatkan juga bahwa posisi Erick Thohir sekarang di PSSI itu sedang digojlok-gojlok katanya ini oleh orang-orang sekitarnya. Maksudnya siapa? Mungkin maksudnya dari orang-orang exco-nya gitu ya, karena kan exco orangnya ya itu-itu aja gitu ya, sedangkan yang lain-lainnya muter didinya ya. Mungkin inilah yang memang Wahaji Umuh kan punya pengalaman juga gitu ya, yang mana ya mungkin Bojan Hodak juga disuruh hati-hati jika ingin ke PSSI. Potong katanya telinga saya jika Bojan Hodak bisa bertahan lama di timnas kalau memang akhirnya memilih menjadi pelatih timnas gitu ya. Namun ya ini keputusan terakhir tetap ada di Bojan Hodak katanya, tapi selama ini belum ada konfirmasi dari PSSI baik itu ke saya atau ke PT PBB secara ke manajemen. Kalau dari manajemen ya sepertinya tidak akan mengizinkan selama kontraknya masih ada di Persib gitu ya. Bojan Hodak kan sampai dengan bulan Mei 2026. Jadi selama itu jika memang ada permintaan dari timnas itu tidak akan diberikan oleh PT PBB. Tapi nah ini ada tapinya. Tapi kalau Bojan Hodaknya memang kekeh mau ke timnas, nah ini beda cerita. Tapi ya sejauh ini baru wanti-wanti sajalah dari Wahaji Umuh gitu ya. Keputusan memang ada di Bojan Hodak, baik itu nantinya mau ke timnas atau ke tim lain atau bagaimana. Tapi yang jelas hormati dulu saja kontrak yang masih ada di Persib Bandung teman-teman gitu ya. Jadi kalau lah Bojan masih aman sampai dengan Mei 2026. Setelah itu ya kita lihat nanti ya teman-teman. Kita juga ada kan kemarin kita udah bahas manajemen akan menyiapkan satu kejutan khusus, apakah minggu depan atau yang jelas bulan ini teman-teman. Ini mah bocoran yang sudah harus saya kasih tahu gitu ya. Bulan ini bukan Bojan, punten. Bulan ini manajemen Persib Bandung akan mengumumkan sesuatu yang besar. Apakah itu sponsor baru gitu ya, atau memang ada investor baru, dan kita tunggu hasilnya apa. Tapi bulan ini akan diumumkan.
roman-romannya sih memang akan mengumumkan sponsor baru, teman-teman. Ditunggu gitu ya. Jadi kemarin sempat ingin kita bahas, tapi katanya jangan dulu lah karena ini masih pengembangan, takutnya nanti kaditu kadir katanya. Jadi ya sudah, punten kemarin untung belum kita bahas gitu ya. Tapi yang jelas bulan ini akan diumumkan satu sponsor baru atau yang Persib bekerja sama dengan sponsor baru lah gitu ya intinya mah. Nah, balik lagi ke Bojan Hodak tadi. Kenapa akhirnya Bojan Hodak memang diminati oleh timnas, walaupun kan sekarang timnas Indonesia lebih katanya condongnya sudah ke Timur Kapaze katanya gitu ya, yang dibocorkan oleh Sumarji, manajer timnas saat ini. Katanya ya pembicaraan mengenai Timur ini katanya sudah oke, katanya tinggal ada pembicaraan lebih lanjutnya. Nah, ini apakah memang dia atau bukan, kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas kalau untuk pandit sepak bola Indonesia, katanya pengamat, lalu juga mantan pemain, artis pun sekarang berbicara pengennya Bojan Hodak. Nah, ini juga ada apa gitu ya, tiba-tiba mau Bojan Hodak yang menjadi pelatih tim nasional. Kalau kita melihat statistik Bojan Hodak, luar biasa teman-teman. Dari mulai gabung di Persib Bandung pada saat menggantikan Luis Milla, dengan saat kemarin terakhir menghadapi Selangor FC di Piala ACL gitu ya, atau di ajang Asia lah. Ini kurang lebih kan sudah mencapai 89 laga gitu ya dengan Persib Bandung. Ini persentasenya tidak main-main. Kalau kita hitung secara kasarnya, dari 89 laga ini Bojan memenangkan lebih dari 40 sekian laga menang dengan kemenangan, 20 sekian laga dengan hasil seri, dan hanya beberapa belas sajalah, 12 atau 13 laga itu mengalami kekalahan. Bayangin teman-teman, 13 kali kalah dari mulai 3 tahun atau 3 musim yang lalu gitu ya. Jadi ini memang sesuatu persentase yang bagus lah untuk sepak bola kita teman-teman. Kalau memang diangkakan ini lebih dari 50% kemenangan itu Bojan Hodak oke di Persib Bandung. Lalu kalau untuk hasil draw atau hasil imbang ini ya 20% sekian, dan untuk kekalahan ini minim sekali gitu ya. Hanya ya mungkin di sini hitungannya 11%-an lah gitu. Jadi ya jomplang banget antara kekalahan dan kemenangan. Jadi lebih banyak kemenangan yang didapatkan Bojan Hodak ketika menangani Persib Bandung dari awal hingga dengan kemarin menghadapi Selangor FC gitu ya di ajang ACL 2. Nah, mungkin atas dasar statistik itu bisa jadi gitu ya yang memang diminati, atau memang sengaja ada yang menghembuskan isu ini teman-teman. Tapi ya sekali lagi, Wah Haji Ungu juga sudah turun gunung, Wah Haji Ungu juga sudah mengingatkan bahwa hati-hati. Jadi dalam artian kata, manajemen kemarin Kang Aditya juga sudah bilangnya kita lebih baik diam dulu, katanya tidak banyak berkomentar, takutnya ada pihak-pihak yang diuntungkan katanya gitu ya. Jadi ya inilah fungsinya dari Wah Haji turun gunung, jadi untuk mengademkan, untuk setidaknya ada sesuatu nih di PSSI yang ingin mengobok-ngobok Persib Bandung teman-teman. Jadi kita jangan terbawa arus, kita mah mesti lebih elegan lagi gitu ya menanggapi. Jadi lebih dewasa lagi aja sebagai bobotoh. Itu mungkin sedikit informasi terbaru mengenai lagi rame nih Wah Haji Umuh ngomongin masalah Bojan gitu ya. Sampai Wah Haji Umuh ngomong mah berarti memang agak sedikit palaur nih, ada apa gitu ya dengan PSSI ke Persib Bandung. Nah, baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan sedikit saja ya teman-teman, punten saya masih ada urusan sedikit yang harus saya selesaikan. Jadi kita bacakan sedikit dulu saja pertanyaannya. Yang pertama, Kang, itu waktu Arema sama Persija kenapa nggak didenda? Padahal rusuh juga, beda ke Persib mah. Enggak teman-teman, yang mana Arema? Oh, Arema sama Persija mah itu udah rusuh.
kayaknya memang kena juga teman-teman, tapi ingat untuk keputusan dari Komdis ini 1 minggu setelah laga itu berlangsung itu baru keluar gitu ya sidang dendanya. Jadi ya Persib Bandung kan main dengan Bali itu tanggal 1 November gitu ya. Itu baru keluar dendanya tanggal 6 November gitu ya. Nah, ini baru keluar denda dari Komdisnya. Sedangkan Arema sama Persija itu kalau nggak salah tuh main tanggal 6 gitu ya. Jadi ya sekitaran tanggal 6 atau ya pokoknya lebih baru-baru kemarin lah gitu ya. Jadi 1 minggu setelah laga itu biasanya baru keluar hasil Komdisnya, dan itu mah udah pasti kena hukuman lah. Rusuh begitu mah, apalagi terekam kamera gitu ya, ini match commissioner kalau nggak ngasih hukuman ini udah keterlaluan. Tapi kalau untuk yang sebelumnya Persebaya menghadapi Persija gitu ya, itu sudah dihukum teman-teman, baik Persija maupun Persebaya sebagai tuan rumah ini sudah mendapat hukuman. Jadi tidak benar kalau yang bilang Persija nggak dihukum teman-teman. Untuk supporternya yang datang ke GPT gitu ya, itu dihukum 25 juta rupiah. Jadi jangan terdistract atau jangan termakan isu yang tidak benar, itu dihukum juga gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, fungsinya Pak Glenn di PT LIB apa kok kayak nggak ada tenaga? Ini bukan LIB sekarang ya, jadi sudah menjadi I-League. Ya intinya gini, Pak Glenn itu kan menjadi penasehat gitu ya, tetap yang memutuskan apapun itu ketua atau direktur utamanya yaitu Pak Ferry Paulus. Jadi ya mungkin ya nggak tahu lah, itu mah masalah internal kali ya. Tapi yang jelas ya Pak Glenn mungkin sudah sekuat tenaga minimal ya membela kepentingan Persib jika dianggap tidak merugikan gitu aja ya. Lalu yang selanjutnya, Kang, apakah uang denda ada auditnya? Waduh, ini juga saya lebih nggak tahu. Boro-boro uang denda ada auditnya ya. Sidangnya saja tertutup teman-teman. Jadi sidang yang diadakan Komdis dan Komding jika ada banding, Komdis dan Komding ini melakukan sidang tertutup. Jadi bagaimana cara memutuskannya, bagaimana cara menindaklanjutinya, nah ini tidak ada yang tahu kecuali ya mereka saja gitu ya, di orang-orang Komdis dan orang-orang Komding yang tahu teman-teman. Apakah ada audit ya mereka sendiri yang tahu, kita tidak tahu teman-teman. Itu mungkin ya. Jadi terakhir ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, katanya ada dari Bobotoh Cirebon Nyingcet, ada juga dari Bobotoh Bangkadut Luragung Selatan, dari Bobotoh Dago Utara, Bobotoh Kang Udin Cirebon, dari Kang Ojon Marga Asih, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Bogor Barat Leuwi Liang, Bobotoh Ciwidey Lebak Muncang, Bobotoh Nagara Kembang Cingambul, katanya. Wah, hatur nuhun. Insya Allah lah kita lebih banyak lagi pertanyaannya dan beberapa teman-teman yang ingin disapa di video berikutnya gitu ya. Punten pisan, saya masih ada sedikit urusan dan mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan baru gitu ya informasi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Bobotoh, salam dunia.